mempersembahkan drama spesial HUT RPD Legenda Keskulesi. Sang pengawal hanya diam. Ia memaklumi perasaan raja. Perjalanan pulang kali ini berat. Raja sempat jatuh sakit karena tenggelam dalam kesedihannya. Mereka baru sampai ibu kota pada hari ke-6 dan memasuki gerbang istana pada sore hari. Sesampainya di istana, raja dan pengawal disambut oleh Baginda Ratu dan daeng-daengnya. Wajah Ratu tampak menenangkan, seperti biasanya. Di dalam istana, setelah beristirahat dan merasa waktunya tepat untuk bertanya, Ratu memulai percakapan. Aku mengkhawatirkanmu, dan hampir saja aku mengutus Panglima kalau sampai malam ini kau belum juga kembali. Sebenarnya apa yang terjadi? Katakanlah dengan jujur, aku akan mendengarkan. Aku berhasil menemui peramal itu dan menceritakan kegundahan kita selama ini. Katanya, kita akan segera mendapatkan keturunan. Akan tetapi, dengan sebuah pengorbanan. Cintaku, aku sangat tidak ingin mempercayainya. Jika pengorbanan itu memang menimbulkan kesedihan, aku juga tidak ingin mempercayainya, sayang. Tapi, pagi tadi adalah kedua kalinya tabib datang ke istana untuk memeriksa keadaanku. Sebenarnya, aku mengalami demam dan merasa tidak sehat sejak hari kedua kau meninggalkan istana. Apa yang terjadi, sayang? Jadi, pada kunjungan pertama, tabib mengatakan aku mungkin hanya butuh istirahat, dan aku pun meminum herbal yang disediakan tabib. Namun, karena tak kunjung sembuh, pada kunjungan kedua, ia mengucapkan selamat kepadaku. Katanya, kita akan segera mendapat keturunan, Baginda. Aku sangat bahagia mendengar kabar tersebut. Walau di saat yang bersamaan, aku juga merasa khawatir karena kau belum kunjung kembali. Maka, ramalan itu benar. Pengorbanan yang dimaksud adalah akhir hidupmu, yang akan terjadi dalam waktu kurang lebih 8 tahun setelah melahirkan putri kita. Saat itu pun aku bertanya padanya, apakah ada hal yang membuatku bisa mencegahnya atau menukar takdirmu dengan nyawaku? Aku sungguh tidak tega melihat putri kita yang masih belia ditinggalkan ibu kandungnya. Akan tetapi, kata peramal itu, aku tidak bisa merusak garis takdir yang telah ditetapkan. Jika memang itu takdir, maka biarkan saja itu terjadi, Baginda. Aku mungkin dapat memaklumi apa yang membuat hatimu gundah. Akan tetapi, lebih baik kita menerima takdir ini dengan lapang dada. Apakah kau tahu, kau selalu jatuh sakit setiap kali kau bersedih hati. Kau mengatakan hal yang sama dengan ibuku. Aku tidak tahu. Ketika bersedih, aku hanya tidak bisa merasakan apapun ketika aku sedih. Termasuk rasa sakit di badanku. malam itu gelap. Bintang-bintang tidak muncul. Hanya ada bulan sabit yang terlihat di langit. Raja dan ratu menangis dalam diam. Peramal itu benar. Satu tahun kemudian, bayi itu lahir berjenis kelamin perempuan. Kesedihan itu perlahan memudar, berganti dengan kebahagiaan. Raja dan ratu seperti memulai hidup baru. Tak ada yang lebih merasa bahagia dibanding keluarga istana itu. Hari, bulan, dan tahun berlalu tak terasa putri sudah menginjak masa remaja. Sebentar lagi perayaan ulang tahun sang putri yang ke-8. Sang putri sangat antusias. Berbanding terbalik dengan sang raja yang mengetahui takdir buruk itu.
Pagi hari, sebelum merayakan perayaan ulang tahun sang putri yang ke-8, terlihat sang raja yang sedang berdiri menatap kerajaannya. Ratu menghampirinya dan berkata, Tenanglah Baginda, aku sudah berbahagia menjadi bagian dari keluarga istana. Apapun yang terjadi, aku tidak akan menyesalinya. Terima kasih kepada seluruh undangan dari kerajaan-kerajaan sahabat. Yang mulia Raja Moniak, Raja Tiflis, Raja Boragi, Raja Athena, dan sahabatku yang paling jauh, Raja Damasik. Juga kepada penerus peradaban, para pangeran, dan tuan putri yang tampil mengagumkan pada siang ini. Baiklah, kepada para pangeran dan tuan putri, silahkan menikmati hidangan spesial kerajaan Mundus. Dan kepada para raja dan ratu sahabat-sahabatku, mari kita berbicara di ruangan yang khusus aku siapkan. Baiklah, selamat datang kerabat-kerabatku dari kerajaan tetangga. Tujuanku mengumpulkan rekan-rekan semua adalah untuk membahas hubungan baik yang sudah kita bangun begitu lama. Apakah peramal itu mengatakan hal yang benar? suasana ketegangan itu betul-betul menghilang. Beberapa bulan setelah ulang tahun sang putri, bahkan tidak ada tanda-tanda bahaya kepada sang ratu. Sampai pada malam ketiga setelah purnama, ratu bertanya kepada pelayan tentang bahan baku masakan, stok tersedia, dan mencicipi rasa masakan yang sedang dibuat oleh koki. Pelayan, kemarilah. Tolong berikan sedikit garam ke sup ini. Baik, Ratu. Apakah delimaku sudah datang? Sudah, Ratu. Ini dia. Rasanya enak, seperti biasa. Namun, entah mengapa kepalaku sedikit pusing. Ratu! Mari kita angkat Ratu dahulu. Aku akan panggil tabib. Biar aku siapkan kamarnya. Bagaimana kalau kita tetap di sini? Jangan lengah, dan mari periksa makanan yang lain. Baik, kita pun harus berjaga. Ini adalah racun langka yang mulia. Racun ini bahkan tidak ada di kerajaan kita. Mohon maaf, saya tidak bisa menyelamatkan Ratu. Ratu telah meninggal. Racun ini sudah menjalar sampai sel otaknya. Takdir hanyalah takdir. Setidaknya, Tuan Putri tidak tahu tentang hal ini. Datanglah ke ruangan kerjaku. Aku tunggu di sana. Baik, Yang Mulia. Bagaimana bisa menyeludupkan racun di dalam makanan? Sementara istana sudah dijaga sedemikian rupa. Kemungkinan racun ini dikirim lewat buah kesukaan Ratu Yang Mulia. Sehingga tidak ada yang waspada. Racunnya pun tidak hilang, bahkan setelah buah dicuci bersih. Apakah kamu tahu dari mana asal racun itu? Saat ini, yang memiliki racun itu hanya kerajaan Ermain. Dan yang memiliki hubungan dekat dengan kerajaan Ermain adalah penyihir istana Yang Mulia. Kabarnya, ia sudah meninggalkan istana 2 hari yang lalu, tanpa alasan dan secara diam-diam. Pengawal, panggil wazir untuk menghadapku sekarang. Ada yang bisa saya bantu, Yang Mulia? Zepin, kerahkan 3 mata-mata terbaik kita. Cari penyihir buruk rupa itu, kalau perlu sampai ujung dunia. Mulailah mencari dari kerajaan Erman. Kembalilah padaku dengan membawa satu informasi penting atau kepala penyihir itu. Baik, Baginda. Laksanakan. Saya sudah selesai bicara. Silahkan keluar. Namun sayang, 1 tahun berlalu tidak ditemukan kabar sang penyihir itu.
Ia seperti raib di telan bumi pasca membunuh ratu. Hari ini, Raja mengumpulkan petinggi istana di aula kerajaan. Apakah sudah ada tanda-tanda keberadaan si penyihir itu? Maafkan saya Baginda, sampai sekarang belum terlihat jejak dia sedikit pun. Kalau begitu, kumpulkan seluruh petinggi kerajaan di aula sekarang juga. Aku mau dalam waktu 10 menit semuanya sudah berkumpul. Laksanakan Yang Mulia. Aku ingin membangun sebuah menara untuk menjaga putriku. Aku ingin membangunnya di pinggir laut, dekat pintu masuk Selat Soparu. Aku memikirkan hal ini sudah lama, dan ingin memerintahkan kalian untuk membantu proses pembuatan sampai penjagaan menara. Baik, Yang Mulia. Seluruh perangkat istana dan pejabat kerajaan pun mengamini rencana sang raja. Tanpa bertanya, mereka mulai mengeksekusi pembuatan menara, mengundang ahli untuk memastikan menara yang dibuat tidak hanya indah, namun juga aman untuk sang putri.